Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang retorika dakwah yang berjudul pengertian dan macam-macam dari pendekatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam pendekatan dalam materi retorika dakwah. Yang pertama itu pengertian pendekatan dakwah. Apa itu pendekatan dakwah? Pendekatan dakwah adalah cara-cara yang dilakukan seorang mubaligh untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah. Nah, seorang mubaligh harus mempunyai cara-cara agar tujuan yang beliau inginkan itu tercapai. Seperti tujuannya agar masyarakat tersebut berubah dan masyarakat tersebut bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang mubaligh. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pendekatan budaya. Nah, biasanya seorang mubaligh menggunakan pendekatan budaya. Apa itu pendekatan budaya? Pendekatan budaya itu suatu cara memandang kebudayaan sebagai objek kajian atau sebagai suatu fenomena yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait secara hierarkis dan fungsional dalam satu sistem. Nah, seorang mubaligh biasanya tidak sadar kalau mereka menggunakan sistem campuran yaitu budaya dan sosial di masyarakat. Seorang mubaligh itu menggunakan cara akulturasi yaitu campuran dan budaya. Nah, mereka menggunakan kebudayaan yang ada di desa setempat tersebut dan dibumbui dengan materi-materi tentang ajaran agama Islam. Nah, selain menggunakan pendekatan budaya, seorang mubaligh juga menggunakan pendekatan pendidikan. Apa saja dalam pendekatan pendidikan tersebut? Yang pertama itu ada yang namanya metodologi interaktif. Apa itu metodologi interaktif? Yaitu saling terkait antara audiens dan seorang mubaligh. Nah, contohnya seperti diskusi, tanya jawab yang melibatkan para audiens dan mubalighnya secara langsung. Selain metodologi interaktif, ada juga yang namanya pendidikan berbasis nilai, yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan menekankan nilai-nilai ajaran Islam dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya ada yang namanya pengembangan kritis. Apa itu pengembangan kritis? Pengembangan kritis yaitu mendorong pemikiran kritis dan refleksi terhadap masyarakat agar mereka memahami ajaran agama Islam dan dapat menginternalisasi ajaran-ajaran agama Islam tersebut. Selanjutnya adalah integrasi kurikulum, yakni menggabungkan dakwah dengan ajaran pendidikan dengan materi pendidikan formal dan non-formal untuk mencapai jangkauan yang lebih luas. Karena yang menonton yang hadir dalam acara ceramah atau pengajian itu bukan hanya ibu-ibu atau bapak-bapak saja ya atau orang-orang yang lebih tua, karena biasanya anak-anak sekolah itu juga akan hadir dalam acara tersebut. Jadi harus menggabungkan integrasi kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu melatih pendakwa dan pendidi untuk menyampaikan pesan secara efektif dan sesuai dengan ajaran-ajaran pendidikan. Untuk selanjutnya ada yang namanya pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis ini berfokus pada pemahaman perilaku dan proses mental audiens, yaitu tujuan utamanya adalah menyusun pesan dakwah yang sesuai dengan kebutuhan emosional dan psikologis target audiens. Seperti itu. Karena seorang mubaligh atau seorang pendakwah, bahkan seorang pendidik pun harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat atau kebutuhan audiens tersebut. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Munawaro pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.